Kok uangku kok nggak ada sisa, kok kita malah konsumtifnya malah gede, malah ini malah kayak nggak ada. Lo Nggak gak ada nemu sisa. kebahagiaan di situ. Posisi bagus, terkenal, populer, tokoh penting dalam sebuah institusi bank. Keluar, apa yang membuat gue mesti selesai nih? Bicara soal makanan, tidak hanya sekedar makanan. Karena di balik makanan, pasti ada cerita. Dan di depan saya ini ada makanan yang namanya sop buntut. Siapa yang tidak kenal sop buntut? Semua suka sop buntut. Nah, sop buntut ini mempunyai cerita di balik makanan. Ingin tahu ceritanya? Oke. Sop buntut ini adalah makanan yang dikenal di Amerika Selatan. Seperti Brazil, Meksiko. Kenapa? Karena di sana memang banyak ternak yang kita bilang cattle, ya. Jadi ternak-ternak tersebut, lalu buntut ini adalah bagian yang bisa dikatakan dibuang, tetapi akhirnya diolah, ya. Sop buntut ini saya pernah menemukan ada di Perancis, dan Perancis ini termasuk bangsa Eropa yang berani makan makanan daging sapi di luar daging. Nah, bisa jadi makanan sop buntut yang ada di Indonesia terpengaruh oleh kultur Eropa. Makanan orang Belanda pada waktu itu adalah makanan utama, yaitu tenderloin atau sirloin, atau bagian-bagian daging yang sangat bermutu. Tetapi karena kreativitas juru masak dapur di zaman kolonialisme, bisa jadi sop buntut ini menjadi sebuah kreasi dapur dari dapur kolonial. Nah, karena kehebatan bangsa Indonesia ini mempunyai banyak sekali bumbu, di antaranya bawang putih, bawang merah, lada putih, kemudian pala, kemudian cengkeh, ada kapulaga, ada jintan, itu akhirnya menjadi sebuah hidangan yang seksi sekali. Hidangan yang sangat spesifik, sop buntut. Metode memasak sop buntut ini dikenalkan oleh hotel terkenal pada tahun 70 dan 80, yaitu Hotel Borobudur. Hotel Borobudur berhasil membangun pencitraan makanan sop buntut yang terkenal di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Nah, sop buntut ini juga melakukan perjalanan kebudayaan, perjalanan kuliner. Jadi sop buntut ini berkelana dan menjadi makanan endemik setempat. Tergantung selera, tergantung sifat tanah-tanahnya mereka, tergantung hasil bumi mereka, hingga menjadi makanan kreasi yang dikreasikan dari sop buntut. Versi saya adalah sop buntut yang dimasak 2 kali, kemudian rebusannya itu ditambah dengan wortel, kemudian kentang, tapi saya tambahkan banyak sekali tomat. Bahkan dalam 1 kilo buntut, saya menambahkan 5-6 tomat segar. Lalu saya tambahkan dengan tomato paste, lalu tambahkan dengan saus tomat, sehingga sausnya dominan merah. Nah, itulah versi. Jadi yang namanya sop buntut akan selalu banyak rasa dan banyak ragam. Ternyata makan sop buntut tidak hanya sekedar makan sop buntut, tetapi ada makanan di balik cerita. Bersama saya, Chef Aryo Pramu di The Cooking Rockers. Hari ini Dapur Cooking Rockers kedatangan bintang tamu yang istimewa sekali. Istilahnya sih sekarang bilangnya ex-bank. Ex-bank itu adalah teman atau teman kita yang pernah bekerja di bank dan insaf. Yuk kita tanya kedatangan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Chef. Ayo, apa kabar, Chef? Alhamdulillah, Baik. Mas Billy. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Mas Billy. Iya. Gimana keadaan antum? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bisa. Jadi kedatangan saya ke sini ingin ngobrol nih. Mas Ya. Billy dulu bekerja di sebuah bank. Dari umur 24 ya. 24 ya. Kenapa memilih bank pada waktu itu? Sebetulnya rencananya sih nggak ada di bank. Jadi waktu saya kuliah dulu, kebetulan saya mau menyelesaikan S1 saya. Ketika itu saya melihat, saya lagi jalan, terus lihat kok ada lowongan Iya. di suatu bank. Saya sama sekali nggak pernah kepikiran. Emang dulu kuliah di mana? Saya dulu kuliahnya di Amerika. Di Amerika. Ambil apa tuh? Ambil jurusan finance juga sih. Oh, finance. Jurusan Wah, finance. asik dong. Juga nggak tahu mau ngapain Heeh. setelah
dapat gelar nih, ya mungkin gue kerja di kantoran misalnya kantor. gitu. Tapi nggak tahu tuh mau kerja di mana atau apa. Iya. Jadi ketika waktu mau lulus kuliah, saya lagi jalan di daerah situ, tiba-tiba ada lowongan. Saya iseng aja, saya coba apply karena mereka kan kalau kita setelah kuliah di situ lulus, kita dapat waktu setahun untuk boleh kerja. Iya. Dapat visa juga gitu setahun. Udah kita lulus. Ternyata diterima. Diterima di bank itu. Ya udah, mulai dari situ, kayaknya mungkin ya udah bank kali ya. Udah setahun di situ, pas kembali ke Indonesia, ya ngelamarnya nggak jauh dari bank karena dulu pernah. Jadi total berkarir di bank berapa lama? 2017 itu berapa ya? 19 tahun ya? Habis 19 tahun ya. Kalau di satu bank gitu 18 tahun saya. Dari tahun pertama sampai tahun kelima, apa sih yang dirasakan sebagai pegawai bank gitu? Pertama itu suatu kayak impian kali ya. Maksudnya impian ya? Kita kan dulu pernah punya impian kerja tuh di kantor pakai dasi. Iya, dingin. Dingin kayak melakukan sesuatu di komputer kayak gitu. Ternyata setelah saya review ya, tentunya karena saya di bagian sales kan ya, lama-lama tuh memang dunia sales tuh kan memang penuh dengan target, penuh dengan tekanan, pressure. Nah, akhirnya ya dari situ tuh banyak hektik, banyak komplikasi yang saya dapati di situ gitu loh. Persaingan antar tim, persaingan antar ini. Ada yang bilang katanya kalau kerja bank itu justru kerjanya itu setelah pulang dari kerjaan. Ya, itu pasti. Jadi kita cuti pun, kita libur pun, pikirannya pasti atau handphone tuh kalau itu nggak pernah putus sih. Gitu. Karena kita berhubungan langsung dengan pelanggan kan ya. Karena saya bergerak di bidang perbankan yang lebih ke semi private lah. Jadi lebih personalized. Lebih personal kepada pengusaha langsung. Kepada customer. Jadi mereka punya akses langsung ke kita. Bagaimana nih dana saya begini nih, saya perlu uang nih, gimana nih kalau kira saya perlu ini, saya perlu sekolah di anak saya perlu sekolah gini. Jadi konsultasinya sama kita. Nah, itu kadang-kadang ya prioritasnya jadi kayak kerjaan ya. Dibanding family. Ada ini nggak? Ada yang namanya Mas dalam 5 sampai 10 tahun itu merasakan aduh gue mulai nggak nyaman nih atau ada sesuatu yang bergejolak di hati yang kayaknya nggak gue deh gitu. Sebetulnya kan waktu saya kerja di situ prestis mungkin udah dapet. Nah, terus dari sisi financial dari awalnya mungkin saya minim salary-nya atau apanya gitu ya, sampai akhirnya saya bisa dapat yang sesuatu yang lumayan. Tapi bagi saya kok gitu-gitu aja. Uangku waktu gaji di awal pertama kali kerja sama di gaji udah yang ujung-ujung ini, kok hasilnya kelihatannya kok nggak ada sisa, kok kita malah konsumtifnya malah gede, malah kayak nggak ada. Lo nggak nemu kebahagiaan di situ? Agak ya ada bahagia secara materi mungkin ada sementara, tapi setelah itu tetap aja ada masalah di apa ya mungkin saya juga ternyata kalau kayak begitu saya ada banyak cicilan juga, ada banyak ini juga, ada ya kok nggak kelar-kelar gitu loh. Padahal gaji lumayan tapi kok nggak cukup. Tabiatnya tetap, aduh nggak ada duit nih, aduh nggak ada ini nih, nggak ada itu nih. Padahal lumayan dibandingin. Ada banyak keresahan ya, walaupun duit secara nominal ada tapi keresahan di dalamnya. Iya. Lanjutin Bang Billy. Ya, siap. Zona nyaman, gaji besar, posisi bagus, terkenal, populer, tokoh penting dalam sebuah institusi bank. Keluar, ini kan berat Mas. Apa yang membuat gue mesti selesai nih? Masa itu saya mencari. Disitulah saya bergelimut dengan hati bahwa saya ini mau apa. Sambil berjalannya waktu, saya mencari. Tapi satu sisi saya juga udah nggak tenang sebenarnya 3 tahun itu. Ini apa yang gue cari sebenarnya apa ini? Terus nextnya apa gitu. Terus saya coba bikin usaha, tapi gagal, gagal. Berarti jatuh bangun? Iya. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali? Kurang lebih. Jadi saya tetap kerja, tapi saya bikin usaha. Terus usaha apa tuh yang gagal? Semua kuliner juga. Ada kuliner, ada baju, ada ya majority sih kuliner beberapa kali. Sudah 5 kali lah. 5 kali gagal? Ini bisnis ke-6 lah sebenarnya. Bisnis ke-6? Sebelum-sebelumnya juga udah ada. Tapi pas yang itu saya coba berusaha lagi. Ternyata
gagal lagi dan kebetulan bapak saya berpulang ke Rahmatullah. Berpulang ke Rahmatullah, terus di situ saya juga down lagi. Down lagi. Biasanya tuh bapak saya tuh teman curhat saya lah. Salah satu teman curhat saya tuh Mas bapak Billy saya. tadi bilang 5 sampai berkali-kali gagal dalam usaha kuliner. Menurut Mas Billy kenapa itu bisa terjadi? Nah ini, saya waktu bergagal itu terus sampai bapak saya meninggal, saya tanya sama ibu saya. Ibu saya jawab simpel satu. Waktu kamu gagal, kamu selama ini nggak memprioritaskan dagangan kamu. Karena kamu masih nyambi. Oke. Nah, coba deh kalau kamu nggak nyambi, mungkin dagangan kamu bagus. Nah, di situ saya makin mencari tahu lagi gitu loh. Iya. Oke, saya gimana nih harus saya coba ini, dan seiring jalan berwaktu memang kerjaan tuh makin juga banyak galaunya. Akhirnya saya juga ini harus cari nih. Jadi saya mencari sih. Harus pilih gitu ya. Harus pilih, tapi saya juga tahu kendaraan saya apa ini gitu. Nah, alhamdulillah karena saya juga mungkin berikhtiar juga, qadarullah ada suatu peluang bisnis. Nah, salah satunya ini. Waktu itu ya akhirnya ini jalanlah 2016-an kita jalan nih. Ini jalan, seiring saya bekerja 2016 jalan. Nah, di 2017 saya ambil keputusan. Terus putus. Dah. Ini saatnya saya udah ada. Kalau saya gini sih, saya lihat Allah baiknya sama saya dikasih kesempatan untuk ada kendaraan, akhirnya saya harus pilih. Mungkin kalau bagi rekan-rekan yang mungkin belum ada pilihan memang agak berat. Agak benar-benar effortnya benar-benar ya. Tapi alhamdulillah saya dikasih kemudahan mungkin sama Allah, saya dikasih pilihan. Nah, ketika jatuh pilihan itu, saya harus ambil pilihan itu. Bahwa saya harus ambil, saya udah umur waktu itu sekitar 42. Iya. Sedangkan saya melihat bahwa udah di mana-mana udah banyak yang kayak kayak mati muda lah gitu loh. Iya. Kadang-kadang dan kematian tuh tiba-tiba mendadak. Banyak anak muda juga, Bu. Dulu kan kalau zaman kita kecil kan kebanyakan anak orang tua yang meninggal kan. Iya. Sekarang banyak anak jadi orang tua. Ya orang tua dalam arti mungkin umur 50 gitu. Kok sekarang kok gini. Nah, makanya kondisi itu yang saya harus berlomba, lomba untuk cepat lah ini untuk festival khairat lah. Saya gimana caranya saya harus berlomba dalam kebaikan supaya saya nggak tahu kapan waktu saya gitu loh. Makanya saya coba cepet-cepet. Alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih pilihan, ya inilah saatnya saya harus memang berat dari sisi dunia, dari sisi ini berat, dari sisi posisi, dari sisi power syndrome lah, apalah semua berat. Itu post power syndrome itu berat karena biasanya kita mengalami itu. AC, kita di satu sisi juga kalau kita ada masalah di keluarga, masalah itu akan kelar kalau kita pulang pergi ke kantor kan. Oh iya. Bisa kita ada masalah di keluarga. Tidurin aja. Iya. Besok pagi udah pergi ke kantor ini. Iya. Udah di kantor relax. Sambil paling kerjaan, AC, udah ngobrol sama teman. Nah, tapi di sini nih kan ya kita di situ gitu loh. Harus selesaikan, harus ini. Jadi hal-hal itu yang bagi saya itu suatu hal yang mungkin intangible lah ya. Mungkin selama ini saya melewatkan masa-masa sebetulnya quality time kayak gitu. Mas Billy, ya. Saya pernah sering mendengar cerita kalau hijrah itu dimiskinkan secara sistematis oleh hukum agama. Ya, Mas kan orang finance nih, jago ngitung. Bisa nggak sih itu dihitung secara matematik? Sebetulnya itu salah satu yang saya dengar kalau ketika kita hijrah, yang dihajar dulu pas ekonomi. Iya. Dan itu yang saya takutin awal emang. Takut. Itu saya takut setengah. Jago ngitung. Tapi mungkin selama ini saya pekerja 18 tahun. Masalah perusahaan rugi nggak rugi, saya tetap dapat gaji. Ahli marketing lah. Iya, saya udah jualan. Tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin karena kebiasaan saya jadi pekerja, saya nggak yakin sama diri saya bahwa saya bisa mengganti itu gitu loh. Makanya, itu ketakutan saya. Ketakutan saya. Ternyata saya coba cari komunitas, cari pengajian, saya benar-benar saya bemperin itu semua. Pada akhirnya saya ketemu titik bahwa ketika kita hijrah untuk ini adalah ketenangan. Kita tenang, tapi secara duit mungkin nggak ada, tapi ketenangan begini. Waktu saya memutuskan untuk hijrah itu ya, tiba-tiba
istri saya nurut sama saya. Anak-anak juga nurut. Terus kita juga mereka pengertian. Mereka mengerti dengan situasi ini. Mereka tahu sekarang saya udah nggak kerja kayak dulu lagi. Jadi kekusutan itu sudah mulai membaik ketika sudah memilih saya. Padahal memang secara dana nggak ada, secara dana kurang dari yang saya dapetin kemarin. Saya bisa lebih enjoy. Saya bisa ketemu waktu sama anak-anak saya. Misalkan Pak anterin sekolah dong, ayo anterin sekolah. Terus diskusi sama istri, yuk kita ke kajian ini yuk, ayo. Ya alhamdulillah akhirnya. Jadi intinya harus dikelilingi dengan orang-orang yang sevisi, yang mendukung keadaan ini. Benar. Jangan takut, Allah itu ada. Benar. Allah itu akan memilih hal yang baik. Allah itu adalah baik, maka Ia hanya memilih yang baik-baik saja. Ya, itu harus didukung oleh lingkungan tadi. Lingkungan, makanya lingkungan itu gimana nyari lingkungan itu? Saya mencari sih. Mencari. Memang harus mencari. Hidayah itu memang bukan saya dapat ini, tapi saya harus mencari gimana caranya saya dapat teman-teman yang itu harus dicari. Saya cari sini gagal, udah saya cari lagi. Saya cari bukan gagal ya berarti mungkin belum. Iya. Cari lagi. Akhirnya dapat suatu klik di mana akhirnya saya bisa klik, akhirnya ketemu, nyambung, ngobrol ini ternyata fun juga. Iya. Fun juga. Terus saling menasehati, saling mengingatkan. Iya, keren ya. Terus mereka juga cerita masalah-masalah dia. Wah ternyata saya alhamdulillah ada yang lebih parah dari saya ternyata. Iya. Saya langsung bersyukur, ya Allah. Allah baik banget. Billy, jelasin dong secara sederhana bunga anuitas itu apa sih? Kayaknya serem nih ya, tapi saya nggak paham nih. Bunga anuitas itu apa sih? Bunga anuitas itu kayak kita kalau kita naruh, kalau saya kan dari funding ya. Iya. Funding di mana orang taruh bunga deposito. Iya. Dan itu akan compounding terus, bunga berbunga. Nah, jadi dari misalkan dari 1 juta jadi 1,5 berputar lagi dari 1,8 putar lagi. Jadi benar-benar compounding. Itu dari sisi funding. Compounding itu apa? Bahasa sederhana. Diputer. Jadi bunga, jadi pokok, bunga, gabung, muter lagi jadi pokok. Oke. Bunga lagi, muter lagi. Jadi makin lama makin banyak sih. Itu dijelaskan nggak sih tentang sistem kerja itu kepada itu kalau dari jebakannya di mana? Dari sisi jebakannya? Kalau yang bunga, kalau yang funding sih mungkin nggak ini ya. Mungkin karena orang naruh jadi nambah terus ya dananya ya. Mungkin jebakannya jadi kalau dari sisi situ mungkin orang jadi nggak mau kerja lagi. Karena gitu. Ya udah duit bisa muter kok, ngapain saya mesti kerja. Tapi kalau dari sisi kredit yang bahaya. Nah, itu yang bunga anuitas. Misalkan kita utang 1 juta. Kita mau bayar, ternyata hanya bayar 980. Iya. Kan cuma kurang 20.000 kan? Iya. Nah, itu tapi bunganya dari 1 juta. Bunganya? Dari 1 juta. Oh gitu. Bukan dari 20.000-nya. Loh. Bisa kita fair dong. Ya, itu kayak gitu. Nah, mungkin yang itu yang hal-hal yang mungkin yang kita harus paham juga itu kenapa bisa cepet naiknya. Iya. Misalnya kita 1 juta, kita mau bayar, aduh kita nggak ada uang nih, jadi 988 aja deh, kurang tinggal dikit lagi. Tapi bunganya diambil dari 1 jutanya, bukan dari sisanya. Oh, nah ini mas soal uang nih. Uang yang saya yakini itu kan uang ya untuk menukar ya. Ya. Dia punya nilai dong. Tapi bendanya kertas nih. Katakan uang Rp2.000 deh, Rp2.000 nilainya gitu. Saya sobek, masih berlaku nggak? Kalau berlaku dalam arti untuk jual beli? Iya, sobek, kebakar. Kalau kebakar jelas. Sobek terbelah 3, terbelah 2. Terbelah 3 udah susah. Dimakan rayap. Nggak laku itu. Nggak laku. Kalau cuma jadi sebenarnya nih kita umat muslim nih, nabung yang benar tuh apa sih bentuknya? Uang kah, deposito kah, tanah kah, atau bentuk lain misalnya emas? Kalau saya dengar nasihat orang tua nih, orang-orang Minang, orang Padang, Aryo kamu nyimpan aja tuh emas, itulah adalah nilai benda yang katanya nilai intrinsiknya nyata gitu, nilai harta ya itu emas gitu. Bagaimana? Memang itu yang paling aman sebenarnya. Iya. Karena dia nggak mungkin nggak terpengaruh kayak inflasi atau apa gitu. Ada fisiknya. Ya ada fisiknya juga gitu. Iya. Kita belah, kita potong tetap berlaku emas. Iya benar. Nah, bagaimana dengan uang digital, Mas? Uang digital ya. Pandangan aja, kini ngobrol warung. Saya sih beranggapan gini sih. Sesuatu yang nggak real itu
bingung ya. Ya unreal. Jadi unreal, jadi kayak suatu kita nggak pegang sesuatu. Cryptocurrency? Nah, kayak gitu-gitu kan saya Bitcoin? juga. Kayak gitu-gitu kita What do juga. you think? Secara financial wise nih. Kemarin saya baru dapat berita bahwa. Tapi beritanya keren-keren Mas. Tapi enggak, kemarin udah ada yang buntung. Gitu ya? Ada yang buntung. Itu Jadi gimana? sesuatu yang apa ya? Bukan istilahnya apa Tipu tuh kayak. daya, tipu daya? Ya kayak mungkin tipu daya atau spekulasi. Spekulasi. Kayak spekulasi Judi. aja lah ya. More or less bisa kayak gitu. Jadi kayak model kayak kita kayak saham. Kita punya ini suatu, tapi kita nggak megang apapun gitu di situ kan sebenarnya. Iya. Apa yang kita pegang gitu loh. Kayak Nggak misalkan ada kayak saham jagung naik. Wah, Iya. saya mau beli saham jagung loh. Lu megang jagung? Nah. Nggak megang jagung? Nggak pegang jagung. Iya. Saya pernah dapat nasabah saya terutama non muslim. Dia pernah bilang, ini kalau bisnis nggak real gini, jatuhnya cepet. Caranya antum sebagai bapak finance kita gimana nih? Ya bisnis yang ada real lah. Bisnis yang real aja gitu. Iya, yang ada real. bendanya. Kan saya juga di sini, saya coba belajar muamalah juga. Oh, Ternyata- jadi mendingan nyimpen duit atau nyimpen emas? Mas lah kalau gitu. Mas ya? Mas. Saya merasa gini, dalam Islam itu kita harus coba gimana gerakin roda ekonomi secara real kan. Nah, bagaimana cara real itu, gimana caranya kita membuat perusahaan ini, kayak usaha ini, gimana geredak roda realnya itu jalan gitu. Ya real, secara real Secara jalan. Akadnya ada real, ada nyata, real, ya, ada ada benda kenyataan, nyata. ada yang diuntungkan, semua sama-sama menguntungkan. Sama senang, saya senang. Ya, kalau itu kan kita nggak tahu. Oh, ada akad yang jelas di situ. Pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Nah, Iya, itu yang saya menghindari itulah pokoknya. Sekarang di usia ini, di usia antum nih, apa yang belum mencapai nih? Saya udah usia 46 tahun. Ya, saya coba berusaha untuk yang menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Kalau orang bilang bahwa you only live once. Iya. Tapi saya merasa bahwa kita hanya mati sekali. Iya. Nah, ya manfaatin selama kita masih bisa. Sebelum mati ini. Sebelum mati ini kita berlomba-lomba atau kita siap lah kalau ketika nanti kita pulang ke rahmatullah, kita siap dengan keadaan Yang baik. Yang baik. Sebenarnya konsekuensi dari perbuatan baik, kemudian memilih Islam sebagai way out, memilih sunnah sebagai jalan hidup kita, itu apa sih Mas sebenarnya? Ini orang banyak takut ntar miskin, ntar nggak terkenal, ntar nggak berkah, nggak dapat uang, nggak dapat ketenaran, nggak dapat Terus gitu. terang dulu saya berpikiran bahwa ibadah hanya sebatas sholat, Iya. puasa, mengerjakan ibadah yang lain. Ternyata kesininya saya melihat bahwa kita ini ada maksud Allah tuh nyiptain kita gitu. Jadi saya melihat bahwa ternyata Islam itu ya the way your life sih, the way of your life sih. Jadi bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berbisnis, Diatur. bagaimana cara masuk ke toilet, Diatur. bagaimana ternyata semua tuh Islam ngatur gitu loh. Saya pikir Islam ya udahlah kita puasa, ya udah penting sholat, udah ini, udah yang lain biasa aja udah dunia. Tapi ternyata enggak. Nah makanya saya ingin menjadikan bahwa Islam itu the way of our life yang dimana semua kita berimplikasi semuanya berdasarkan sunnah dan Al-Quran semua sih ada atau ajaran dari Allah. Iya. Kita berusaha kafah ya. Berusaha kafah. Tapi memang susah. Tapi ya at least pada saat kita dipanggil posisi kita tahu di mana gitu. Posisi kita tahu kita lagi berusaha. Apa saran dan buat teman-teman yang masih terlibat hutang riba, yang masih bekerja di instansi itu, apa sih Mas sarannya? Sarannya Kusut loh Mas, terlibat hutang itu kusut banget loh. Sarannya gimana ya? Sarannya tetap jangan berputus harapan, Iya. tetap berusaha berikhtiar. Sampai bunuh diri loh Pak ada. Nah itu karena kita nggak tahu, bukan nggak tahu ya, maksudnya kita karena mungkin kurang paham sisi agama bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nah itu yang kita kadang-kadang merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling hina sedunia, paling menderita sedunia. Nah ternyata dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ternyata kita baru tahu gitu bahwa kita nggak sendiri di sini. Tetap berusaha, berikhtiar, bertawakal dan semua serahin ke Allah dan libatin semua sesuatu tuh Allah libatin. Ya insya Allah kalau Allah libatin dan kita punya niat untuk lebih baik lagi, yakin sih. Itu kalau kita nolong agama Allah di surat Muhammad kalau nggak salah. Kalau kita nolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Nah makanya itu yang kita iniin. Tapi juga di situ satu sisi juga di Quran juga ada bahwa ketika kita hijrah belum tentu kita juga lolos tes.
Jangan kira kita udah hijrah kamu nggak dites. Nah, Iya, itu iya, juga iya. dites juga. Jangan kira engkau beriman sebelum aku uji apakah kau sudah Nah, beriman. ketika kita udah punya teman soleh, teman soleha, kita pegang erat-erat. Pegang erat-erat sampai akhir hayat. Ya. Itu yang apa? Yang bakal nyamper kita. Masya Allah. Kenapa Mas? Kok cembeng? Masya Allah. Sahabat Quick Ya. Rockers, tadi cerita kisah teman saya Billy yang berhijrah itu membutuhkan sebuah keberanian. Sebuah keberanian memutuskan dari zona nyaman, zona duniawi menjadi zona ilahi. Karena ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Bersama saya, Chef Haryo Pramu di The Quick Rockers. Billy, thanks banget. Thank you, Mas. Cerita lu keren. Ya, mudah-mudahan ini inspirasi. Masih banyak kekurangan saya juga. Ya mudah-mudahan salah satu ini saya lah, cara saya dakwah.